Kamu pernah penasaran nggak sih gimana sebenarnya pandangan orang Jepang terhadap Islam? Di video kali ini aku bakal bercerita tentang bagaimana media dan para pemikir di Jepang menyikapi Islam, mulai dari pemberitaan di surat kabar legendaris di Asahi Shimbun, sampai inisiatif inspiratif para mualaf seperti Koichiro Sugimoto. Yuk simak sampai habis karena informasinya berbobot dan bakal membuka sudut pandang baru untuk kamu. Assalamualaikum minasang, welcome to this channel. Gimana nih puasa kalian? Masih semangat gak nih? Pokoknya harus semangat ya gengs. Kayak aku nih, semangat. Wow. Soalnya masih 2 mingguan lagi menuju lebaran. Kita intro dulu ya. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, sebelum kita masuk ke inti tentang Islam, mari kita lihat dulu bagaimana sih orang Jepang memandang agama secara umum. Ada sebuah artikel dari media online, Kumparan, yang mengungkapkan bahwa orang Jepang melihat agama itu sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang membentuk identitas mereka. Mereka cenderung memandang agama ini sebagai ruang dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang melekat dan alami tanpa harus selalu dibahas secara eksklusif. Ini jadi dasar untuk memahami bagaimana sih mereka kemudian menyikapi dari agama Islam ini. Sekarang, mari kita kupas bagaimana media Jepang, khususnya di Asahi Shimbun, yang sudah beroperasi sejak tahun 1874. Menurut studi tesis yang dilakukan oleh Koirimisa pada 2019 tentang representasi Islam dalam media massa online Jepang di Asahi Shimbun, menunjukkan bahwa pemberitaan Islam di Asahi Shimbun dibagi menjadi 3 kategori. Ada pemberitaan tentang Islam yang menunjukkan sisi negatif, netral, dan juga positif. Untuk sisi negatif, di Asahi Shimbun cukup sering menyiarkannya. Jika dalam bentuk persen ini sebanyak 55%. Berita negatif ini biasanya berita-berita yang mengaitkan Islam dengan isu-isu kontroversial. Selain penolakan terhadap LGBT, Islam sering dikaitkan dengan terorisme dan konflik militer atau peperangan. Pemberitaan ini mencakup laporan tentang konflik di Timur Tengah seperti perang antara Israel dan Palestina, perang di Suriah, Irak, dan juga konflik di Yaman. Konflik-konflik tersebut seringkali disajikan dengan kepentingan politik dan ekonomi, sehingga membentuk narasi global yang negatif terhadap Islam. Untuk sisi netral, di Asahi Shimbun menyiarkan dalam kadar jarang atau lebih kecil angkanya dari sisi negatif. Dan jika dipersenkan yaitu sekitar 20,5%. Berita netral ini biasanya sebagai laporan yang menyajikan fakta secara objektif mengenai praktik-praktik dasar Islam, seperti syahadat, berwudu, kiblat orang Islam, makanan halal, gaya hidup Islami, kriteria pemimpin, pengertian hadis, pesantren, gaya berpakaian, salafisme, puasa, dan Ramadan yang ditulis tanpa penilaian emosional. Untuk sisi positif, di Asahi Shimbun menyiarkan dalam kadar sedang atau setengahnya dari sisi negatif, yaitu sekitar 24,5%. Biasanya berita-berita Islam ini menonjolkan nilai-nilai damai, toleran, dan inklusif dalam Islam meskipun jumlahnya lebih sedikit. Disinilah juga tercermin nilai inklusif dalam Islam seperti halnya konsep yang mengedepankan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menyatukan semua manusia tanpa membeda-bedakan yang seharusnya mencerminkan kasih sayang dan keadilan. Setelah membahas di Asahi Shimbun, ada pula pandangan menurut Mitsuo Nakamura, seorang peneliti asal Jepang, mengemukakan bahwa banyak orang Jepang mulai mengagumi Islam karena mereka belajar bahwa Islam merupakan agama yang humanis dan penuh kasih sayang. Namun, di sisi lain, berita-berita tentang radikalisme dan konflik yang diwarnai oleh framing media dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial budaya berpotensi mengaburkan gambaran positif dari ajaran agama Islam. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat dari Hisanori Kato,
seorang akademisi Jepang yang meneliti Islam di Indonesia sejak masa kuliahnya di University of Sydney, Australia. Kata Sang mengamati bahwa Islam mengajarkan konsep rahmatan lil alamin, sebuah ajaran yang jika diterapkan dengan baik bisa berdampak positif pada ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Menurut Kato Sang, orang Barat cenderung menekankan hak pribadi dan kebebasan berperilaku, yang kadang membuat mereka kurang peka terhadap nilai-nilai kolektif dalam Islam. Hal inilah yang menurutnya turut memicu pelecehan dan juga stereotip negatif terhadap Islam di Barat. Kato Sang juga optimis bahwa jika nilai-nilai Islam dijabarkan dengan baik oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan negara-negara lain dengan keberagaman budaya, Islam bisa jadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak pada tahun 2030. Selain itu, Kato Sang membandingkan pemahaman masyarakat di Jepang dan juga Indonesia. Setelah Perang Dunia II, banyak orang Jepang mulai menganggap agama sebagai sesuatu yang tabu. Padahal dulu mereka sangat religius dengan tradisi Shinto. Di Indonesia, agama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, misalnya umat Islam di Indonesia umumnya bersikap sabar jika menghadapi musibah serta menganggapnya bahwa musibah ini adalah sebagai ujian hidup. Sekarang, mari kita bahas sosok Keiichiro Sugimoto, pria Jepang mualaf yang memiliki latar belakang keluarga samurai. Terlihat dari nama belakangnya yaitu Sugimoto, yang merupakan nama klan dari salah satu keluarga samurai. Sugimoto memeluk Islam sejak tahun 1997 dan sejak itu beliau sangat aktif berdakwah, salah satunya dengan mengubah persepsi negatif orang-orang Jepang terhadap agama Islam. Masya Allah. Inisiatifnya yang paling menonjol adalah melalui program Tonari no Musurimu, atau jika dibahasa Indonesia kan Muslim Tetanggaku. Lewat event ini, Sugimoto mengundang masyarakat Jepang untuk berdialog langsung dengan komunitas Muslim. Di sana, mereka mendengarkan penjelasan mendalam tentang ajaran Islam, mulai dari arti ucapan Assalamualaikum hingga esensi berpakaian termasuk konteks berhijab. Beberapa masyarakat Jepang mungkin menganggap berjilbab ini sebagai hal yang fanatik. Namun melalui pendekatan langsung event ini, mereka dapat melihat bahwa hijab hanyalah bagian dari identitas dan komitmen spiritual, bukan simbol fanatik. Event ini juga diisi dengan sesi buka bersama di Chiba Islamic Cultural Center, di mana menu halal dihadirkan dari berbagai negara seperti Sudan, Uzbekistan, dan Indonesia. Di akhir program, peserta juga mendapatkan Al-Quran berbahasa Jepang, yang pertama kali diterbitkan pada 2019 dan telah dicetak ulang sebanyak 5 kali, di mana Sugimoto Sensei berperan sebagai salah satu penerjemahnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar masyarakat Jepang tidak hanya menduga-duga dari berita-berita yang negatif, melainkan dapat mengenal Islam secara langsung melalui dialog dan interaksi. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa Islam di mata orang Jepang itu bukanlah sebuah gambaran yang monolotik atau sesuatu bentuk yang kaku dan tidak beragam. Islam memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari yang damai dan toleran hingga ada pula yang dianggap radikal atau terorisme. Ini semua tergantung pada cara media dalam menyampaikannya dan pemikiran serta pengalaman dari orang Jepang itu sendiri. Tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk terus menerapkan akhlak mulia, menunjukkan kasih sayang dan keadilan, dan membangun dialog yang objektif agar stereotip negatif itu dapat dihapus. Semangat! Mari kita dorong agar warga Indonesia di Jepang dan masyarakat global semakin memahami Islam yang sebenarnya itu seperti apa, yaitu sebuah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan perdamaian dan kebaikan secara universal serta tak kenal waktu dari masa ke masa. Hai arigatou gozaimasu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Bagi kalian yang ingin request bahas apa lagi ya yang seru, silahkan komentar di kolom di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat puasanya, jane!